Baik, Pak Rendy, saya kan yang mau melakukan kegiatan praobservasi ya Pak ya, Iya Pak. seperti yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelasnya Pak Rendy ya Pak ya. Jadi kita ngobrol santai aja nih Pak. Baik, Pak Rendy, dari obrolan kita ini nanti kira-kira apa ini yang mau Pak Rendy harapkan gitu? Yang saya harapkan ya Pak, Mm-mm. dari kegiatan ini sih nanti yang saya harapkan Pak, saya ini pengen mengembangkan potensi saya Pak. Potensinya ya. Ya, saya sebagai guru khususnya dalam kegiatan pembelajaran nanti yang saya akan lakukan. Mm-mm. Oke, baik. Pak Rendy, eh, besok Pak Rendy mau materinya mau tentang apa kira-kira? Kebetulan besok itu saya ada materi Pak tentang dampak sosial informatika Pak. Salah satunya itu membahas tentang dampak positif dan negatif dari penggunaan teknologi informatika. Tujuan pembelajarannya apa Pak? Besok, Pak? Tujuan pembelajarannya mereka ini siswa nanti memahami tentang dampak positif Mm-mm. dan negatif dari penggunaan teknologi. Oh gitu ya. Semuanya kan sekarang Pak, kalau teknologi siswa kan semua hampir punya ya Pak. Jadi itu Gadget nanti ya. untuk pertanyaan pemantiknya saya tanya dulu Pak kepada mereka, apa sih dampak positifnya dan dampak negatif dari penggunaan teknologi itu Pak. Oh iya. Positif dan negatifnya ya Pak. Baik. Sehubungan dengan hal itu, Pak Rendy udah nyiapin apa aja kira-kira? Tentunya yang saya siapin ya Pak, yang pertama itu pastinya modul Pak. Mm-mm. Dari modul saya sudah siapkan, terus dari media video Pak, Mm-mm. tentang dampak-dampak positif, dampak negatifnya dari teknologi. Mm-mm. Setelah mereka membuat apa menonton video, terus nanti mereka membuat kelompok ya Pak. Terus itu nanti saya evaluasi Pak. Oh iya, lengkap sekali ya Pak ya. Alhamdulillah Perangkat Pak. yang udah Pak Rendy siapkan. Baik, terkait hal itu Pak Rendy, ada kesulitan nggak atau hambatan yang Pak Rendy dalam menyampaikan materi pembelajaran untuk esok? Alhamdulillah sih Pak, kalau misalnya di kelas itu pasti ada Pak. Hmm. Tidak 100% pasti ada satu atau dua siswa dalam kelas itu yang belum paham atau yang sudah Hmm. paham. Hmm. Itu sering saya alami Pak di kelas. Tapi untuk tidak pahamnya atau pahamnya kan saya harus mendampingi mereka. Baik, terkait hal itu tadi Pak, ada strategi nggak yang Pak Rendy lakukan untuk mengatasi kesulitan tadi? Untuk mengatasi kesulitannya ya Pak. Hmm. Nah, yang pertama sih saya nanti akan menggunakan media pembelajaran Pak yang beragam Hmm. untuk memfasilitasi kebutuhan para pelajar atau peserta didik ya Pak yang beragam. Berarti Pak Rendy udah mempersiapkan media pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa gitu ya Pak ya? Iya Pak. Sekali Pak. Berarti udah kelihatan ya ada diferensiasinya ya Pak ya Sudah ada dalam Pak pembelajarannya. dengan kebutuhan siswaan Pak. Iya. Nah dari persiapan itu Pak, ada yang kurang nggak kira-kira? Ada sih Pak, Heeh. media yang saya buat itu masih dalam proses Pak. Masih dalam tahap Masih dalam proses. proses. Jadi kalau modul sih sudah saya buat, sintak-sintaknya video saya sudah, terus ada beberapa yang kurang. Ini saya masih Medianya ya, medianya. di proses ya. Biasanya Pak Rendy minta bantuan siapa tuh kira-kira kalau ada yang belum selesai atau takut lewat gitu waktunya Pak? Nah, kebetulan ya Pak, alhamdulillah di SMP Negeri 17 Bandar Lampung ini kan lumayan lah Pak untuk guru penggerak ini kan Pak udah banyak. Saya sering berdiskusi dengan atau meminta pendapat dengan rekan-rekan sejawat. Itu saya sering berdiskusi dengan Bu Tiur, salah satu guru penggerak, dan Bu Endang Pak. Iya, guru penggerak di 17 ya Iya. Pak. Baik. Nah, Pak Rendy, kompetensi apa sih yang mau Pak Rendy kembangkan dari kegiatan ini Pak? Tentunya Pak yang saya akan kembangkan itu adalah kemampuan siswa Pak, intelektualnya, terus kemampuan sosial emosionalnya Pak, dan melaksanakan kegiatan pembelajaran Pak. Oh gitu ya. Baik. Nah dari penjelasan Pak Rendy tadi berarti Pak Rendy mau mengembangkan kompetensi profesional, sosial dan kepribadian ya. Iya Pak. Nah strategi yang mau Pak Rendy lakukan dalam mengembangkan kompetensi itu apa?
Tentunya Pak, saya tadi kan sudah menyiapkan perangkat pembelajaran ya Pak, seperti modul yang lengkap, tentu berpihak pada murid, terus membuat pembelajaran berdiferensiasi, menyenangkan, terus saya tambahkan disitu dengan X breaking, terus saya tambahkan lagi dengan PSE Pak, dan media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, supaya mereka itu tidak bosan Pak, karena kalau kita menonton terus kadang-kadang siswa kan ada jenuhnya Pak, minta izin keluar. Nah itu saya tambahin ice breaking. Oh, ada ice breakingnya ya. Bagus sekali Pak Randy ya. Ya Pak Randy, insya Allah saya bisa membantu ya Pak ya dalam mengembangkan kompetensi yang Pak Randy ingin capai dalam kegiatan observasi nanti ya Pak ya. Nah insya Allah setelah kegiatan observasi nanti kita mau ngobrol lagi ya Pak ya tentang apa yang belum dan sudah terlaksana dalam rencana yang kita obrolkan hari ini. Untuk rencana pelaksanaannya nanti kita akan melaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati ya Pak ya. Ya Pak. Nah nanti saya juga akan mengundang ada pengajar praktik saya. Beliau juga dari guru penggerak. Beliau pengajar di SMP 1 namanya Pak Jawais Pak. Semoga besok semua berjalan lancar ya Pak Randy ya tanpa hambatan. Amin, amin. Terima kasih Pak Rian. Ya. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Randy waktunya ya. Oke, sama-sama Pak Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Kelihatan semangatnya. Sudah sarapan semua belum? Sudah. Kalau sudah, coba Bapak mau tanya. Hal baik apa yang kalian lakukan saat mau berangkat sekolah? Saya Pak, berpamitan kepada orang tua. Berpamitan kepada orang tua. Ada lagi? Saya Pak, Apa? bersaliman kepada orang tua. Bersaliman kepada orang tua. Ada lagi? Saya Pak, minta doa kepada orang tua. Minta doa. Ya, bagus. Berpamitan, cium tangan, berdoa. Itu salah satu hal yang perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika pembelajaran dimulai, Bapak minta untuk maju ya, supaya nanti pembelajaran yang Bapak sampaikan nanti sampai ke kalian di pelajaran informatika. Maju, tolong siapkan untuk berdoa. Semua siap? Siap. Berdoa mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan melakukan doa tadi supaya mana? Pelajarannya masuk ya. Terus supaya pelajarannya lancar. Coba hari ini hadir semua? Siapa yang hadir? Oh iya, Adel biasanya kan ada di tengah-tengah kita ya? Kenapa Adel? Coba kalau sakit kebiasaan kita gimana? Ya, kita doakan Adel supaya sehat, cepat sembuh dan dapat belajar lagi di kelas 7. Ya, sudah didoakan? Ya, oke. Untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, ya, Bapak minta untuk berdiri semua. Sudah siap? Proses pembelajaran di informatika. Yang pertama, Ya Pak, apa nak? pakaian rapi. Berpakaian rapi. Pak, Apa? tidak boleh bermain HP di kelas. Tidak boleh bermain HP di kelas. Bukan tidak boleh ya. Ketika pembelajaran berlangsung, fokus ya, tidak ada yang menggunakan handphone. Tapi ketika Pak Randy silakan menggunakan handphone, baru kalian gunakan untuk kegiatan pembelajaran. Ada lagi nggak? Apa? Bendera
Menjaga kebersihan kelas. Tapi Bapak lihat masih ada nih. Tuh di bawah. Diambil dulu nak, dibuang. Ya silakan dibuang di kotak sampah. Kasih ya. Dah. Tentang kontrak pembelajaran kita ya di nomor informatika. Terus tujuan kalian belajar atau ke sekolah ini punya tujuan ya? Punya. Tujuannya? Terus? Hah? Belajar tidak terlihat secara langsung ya. Tapi belajar atau sekolah ini salah satu kunci atau gerbang kita untuk menggapai cita-cita. Coba di sini ada yang cita-cita. 1, 2, 3. Jadi polisi. Arsitek. Jadi kalau ingin cita-citanya tadi tercapai, kalian harus rajin belajar. Oke? Nah, coba ini ya. Siap? Masih. Tepuk siap. Siap. Materi hari ini yang Bapak akan sampaikan ya tentang sistem komputer ya. Tapi sebelum kita maju ke sistem komputer, Bapak tanya, minggu kemarin kita belajar apa? Algoritma tentang sistem komputer. Tapi sebelum maju ke sistem komputer ya atau melanjutkan ke materi, Bapak ingin 4 perwakilan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 untuk maju ke depan. Ya, silakan. Kenapa? Disuruh maju tahu nggak? Nggak tahu Pak. Di sini ada apa? Ada komputer. Boleh kamu lihat dulu komputernya yang mana? Udah? Diamati? Udah? Udah. Coba ini apa namanya? Laptop. Silakan laptopnya. Setelah kalian pegang komputer PC dan komputer apa laptop, apa yang kalian rasakan? Bedanya kayak mana? Ukurannya laptop, mesinnya Laptop, kalau laptop mesinnya nyatu dengan monitor. Kalau yang PC terpisah. Kasih tepuk tangan jawabannya. ada Pak, Apa nih? Ukurannya kapan ya? lebih besar ini Pak PC Nah, sistem komputer dari perangkat ke hari ini yang akan Bapak bahas. Bahasa komputernya adalah di materi ini ya. Bapak akan bacakan tujuannya. Yang pertama apa tujuannya? Diharapkan peserta didik dapat menelaah sistem perangkat keras atau hardware. Yang kedua adalah setelah melakukan diskusi, peserta didik mampu menyimpulkan bentuk-bentuk ciri dan fungsi. Alur pembelajaran nanti dan alur penilaiannya. Peserta didik video. Setelah itu nanti peserta didik berdiskusi kelompok. Peserta didik mempresentasikan hasil. Peserta didik melakukan evaluasi. Setelah itu peserta didik bersama guru menyimpulkan. Jadi nanti kalian yang pertama tadi kalian sudah mengidentifikasi perangkat keras. Tadi masih ingat ya bedanya PC sama laptop? Masih. Apa bedanya tadi? Ukurannya, terus beratnya, mesinnya. Penilaian akan Bapak ambil di sini adalah apa nih? Kelihatan nggak? Penilaian pengetahuan itu berupa tes lisan maupun tulisan. Jadi nanti kalian harus tugasnya berupa tes lisan itu harus cepat ya. Terus penilaian sikap, lisan dan tulisan itu dinilai, apalagi sikap. Dengan sikap kita nanti dinilai. Yang ketiga apa? Penilaian
keterampilan ini yang terakhir nanti. Jadi ketika kalian presentasi, ya kalian memaparkan hasil dari kerja kelompok, ya. Perangkat keras, pengertiannya atas adalah perangkat atau komponen komputer yang memiliki wujud fisik yang dapat dipegang dan juga dilihat secara mata telanjang. Apa yang dirasakan dari perkataannya? Bisa dipegang nggak ya? Bisa dilihat secara langsung? Bisa. Baru ditekan atau dipencet di bawahnya. Memiliki 3 hardware, software, dan ingat, hard adalah perangkat keras, soft adalah perangkat lunak. Tapi pengguna atau pemakai Bapak nih pengguna, tapi yang menjalankan komputer ini saling berkaitan. Hardware perangkat keras, software perangkat lunak, brandware pengguna atau pemakai komputer. Ini saling berkaitan, nggak boleh dipisahkan. Adanya hard tapi nggak ada kedua ini nggak akan bisa difungsikan komputer. Ada software tapi nggak ada hardware yang nggak bisa dijalankan. Ya, brandware-nya nggak ada, keduanya ada, itu tidak bisa. Ya, semua saling membutuhkan. Jenis perangkat keras komputer. Ya, jadi kalau tadi sistem komputer itu terbagi menjadi 3 apa aja? Coba diulangi, sini apa? Perangkat keras komputer ada berapa? Ada 4, ya. Yang keempat, ini mana itu jenis-jenis perangkat keras input, mana itu jenis-jenis perangkat keluaran, ya, mana itu jenis-jenis perangkat pemrosesan dan perangkat penyimpanan. Masih semangat tidak kak? Masih ingat nggak sama lagu kita, lagu informatika? Masih. Oh, masih. Oke, tepuk tangan. Oke, sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, ya. Bapak akan menayangkan video. Kalian silakan simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran kita Teknologi Informasi dan Komunikasi bersama. Untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tentang perangkat keras adalah salah satu alat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana? Lebih jelas lagi nggak? Sama nggak yang saya sampaikan dengan video? Kalau yang di video lebih menarik, ada gambarnya, ada tulisannya, ada suara, efeknya. Apa yang kalian lihat dari video tadi? Alat-alat komputer. Sudah pernah lihat semua tadi? Sudah. Apa aja yang dilihat tadi? Mos tadi katanya yang di video mos itu apa? Menggerakkan kursor. Ada lagi? Keyboard tadi fungsinya apa? Nah, mos sama keyboard tadi kalau Bapak tanya termasuk dalam perangkat apa? Perangkat ke tergolong dalam apa? Pemasukan, pengeluaran. Ya. Oke. Tadi sudah saya jelaskan, kalian sudah menonton video, sudah mengidentifikasi perangkat keras secara langsung, ya. Bapak bagikan LKP berdasarkan kelompok yang sudah saya bagi minggu lalu. Tentukan ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, saya bagi hari semua ya. Gak ada yang bolos atau ada yang keluar kelas? Ada. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 begininya. Kelompok 2
Kelompok ada 5 lembar ya. Yang pertama ada cover ya. Terus ada apa lagi? Ada langkah-langkah pengerjaan LKPD. Setelah itu apa lagi? Bahan ajar ya. Jadi nanti bahan ajarnya itu kalian baca untuk mengisi dari LKPD selain di video. Contoh, yang pertama saya akan bacakan tujuan dari LKPD. Melalui kegiatan diskusi dan kerjasama dengan kelompok, peserta didik mampu menelaah perangkat keras, aplikasikan Canva, presentasikan hasil diskusi. Kerjaannya 10 menit, kira-kira cukup tidak? Cukup. Ya, silakan dikerjakan. Ikuti langkah-langkah dan petunjuk pengerjaan LKPD. Oke, silakan dikerjakan. Lagi diskusi. Pilih video 1 atau 2 menentukan. Kalian pilih semua kompak. Tapi kalau pakai Canva kalian tetap menulis di LKPD. Nanti ada 2 yang dikumpul, aplikasi yang menggunakan Canva sama LKPD. Ya. Bisa menemukan? Kamu bagian apa? Hah? Bagian nyari? Yang bagian nulis siapa? Yang keren. Kelompok 3 gimana mau cari? Cari bang. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 sudah. Oke, anak-anak coba tepuk tangan. Jadi mau ditunjuk apa mau diacak majunya? Coba lihat ke depan semua. Jadi nanti yang akan muncul di apa? Spin. Kau tahu ya? Tahu. Itulah yang maju ya. Hitung. 1, 2, 3. Siap? Siap. Deg-degan nggak? Enggak. Berapa? 3. Oke, kelompok 3 sudah? Sudah. Silakan maju kelompok 3. Siapa yang maju dulu? Saya sama Pak. Berdua? Ya semua. Sudah kirim kampanye belum? Sudah. Dari grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari kelompok kami ada yang ingin ditanyakan. Kelompok siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikra dari kelompok 1 ingin memberi pertanyaan. Apakah komputer bisa menggantikan manusia? Boleh ulang lagi pertanyaannya? Apakah komputer bisa menggantikan manusia? Apakah komputer bisa menggantikan manusia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masya dari kelompok 3 ingin menjawab. Komputer bisa membantu manusia dalam banyak pekerjaan, tapi tidak bisa menggantikan manusia sepenuhnya. Manusia kreativitas dan emosi yang tidak memiliki komputer. Jelas belum? Jelas. Sudah jelas. Jelas. Oke. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Coba tuh kelompok 3 masih ada lagi nggak pertanyaannya? Ada yang bertanggapi lagi presentasinya? Tidak. Tidak ada, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk wow. Semangat ya, penyampaiannya bagus. Wah. Bukan. Siap? Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Siapa nih yang beruntung ya? Hitung ya. 1, 2, 3. Siapa kelompok 2? Oke, kelompok 2 silakan maju ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tati Barian, perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya, bagaimana cara merawat komputer agar awet? Jelas? Pertanyaannya? Siapa? Caranya mudah, jangan biarkan komputer kepanasan, bersihkan secara rutin, hindari keguguran dan selalu gunakan antivirus. Gimana? Kelompok 4 puas jawabannya? Puas. Dapat diterima? Oke, ada lagi dari kelompok lain yang mau menanggapi? Tidak ada. Oke, kita tutup. Sekian presentasi dari kami. Kami siap menerima segala pernyataan, kecuali pernyataan bahwa kita hanya sebatas teman. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk wah. Kelompok 1 dan kelompok 4. Jadi tinggal 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang perangkat kerja. Presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, ada yang mau nanggapi? Kelompok 3 punya ya? Iya Pak. Silakan ya. Wabarakatuh, saya Alhamdulillah Salah dari kelompok 3 ingin menanyakan apa perbedaan CPU dan GPU. Apa perbedaan? CPU dan GPU. Siapa? Kamu? Kasih tepuk wow. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan LKPD sistem komputer perangkat keras. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fajri Bioida, nama saya Safina Sunaja. Sini kita mau bahas tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab pertanyaan dari kelompok 2. Siram adalah komponen perangkat yang berfungsi untuk melakukan data pembayaran. 1. Kesimpulannya adalah dalam dunia digital dan semakin kompleks, perangkat keras komputer menjadi fondasi yang kokoh. Kayaknya udah bagus ya kelompok 1. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok 1. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok 1 sudah presentasi terakhir kan? Ditutup dengan kesimpulan. Digunakan presentasinya menarik, dikemas menggunakan Canva atau tadi kita pernah menggunakan PowerPoint ya. Keren ya. Jadi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kesimpulannya kalau kita tarik bersama-sama dari perangkat keras atau dari sistem komputer apa? Ada yang Oke, ya. Jadi dari kesimpulan kelompok 2, dapat tambah lagi. Jadi dari kita belajar sistem komputer atau perangkat keras, kita harus memilih apa? Spesifikasi atau perangkat mana nih yang akan kita beli. Misal kalau kita beli laptop atau komputer PC, kita harus mengecek dulu spek-speknya berapa, ya. Terus tadi ada lagi yang bertanya, apakah komputer bisa menggantikan manusia? Tentu komputer
tidak bisa. Karena apa? Tidak punya perasaan. Tapi kalau membantu pekerjaan manusia, komputer bisa diandalkan. Oke, jelas? Jelas. Hanya ngantuk ya kalian? Ngantuk nggak? Capek nggak? Iya. Masih semangat? Coba kalau masih semangat, ya, Bapak punya es breathing nih. Es breathingnya, coba kalian ya ada yang beraktivitas lagi. Di posisi yang paling nyaman. Kita pejamkan mata. Tahu nggak pejamkan mata? Merem, matanya merem. Ya, fokus. Dengarkan kata-kata Bapak. Ya. Senang nggak? Banyak kecewanya atau senangnya? Senangnya. Kecewanya? Senang. Bahkan bagikan link. Ya. Bagikan link. Terus saya sampaikan. Di situ ada berapa soal? 10 atau 5? 10 soal pilihan ganda. Ya. Ada soal-soalnya. Berjalan, nggak pakai lama ya. Jangan sampai salah jawabannya. Oke, sudah? Sudah belum? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, kalau sudah, oke, nilainya sudah masuk ya. Oke, nilai terbesar didapat oleh Raju, ya, dapat nilai 89. Kedua, Mas Ayu. Ketiga, Jikra. Itu nilai yang sudah masuk dan mendapatkan skor 1, 2, 3. Oke, gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Bagikan statement ini, tuliskan perasaan kalian ya. Apa nih perasaan kalian saat belajar dengan materi ini? Apakah sedih, apakah ngantuk, atau menyenangkan? Tulis ya. Berdasarkan perasaan kalian, apakah ingin belajar sesuai dengan perasaan kalian ya? Udah? Udah dapat semua? Udah? Udah. Kalau sudah, kalian silakan, nanti kalau sudah tulis, silakan maju ke depan untuk menulis, menempelkan di depan. Oke, yang sudah silakan tempelkan. Untuk sebelah kanan, untuk peserta Didik Putra, yang sebelah kiri untuk Putri. Ayo silakan dikumpulkan, kalau selesai tempel ke depan, maju. Coba kelompok 1. Kelompok 2 silakan, ayo yang sudah selesai. Ayo. Silakan. Maju. Oke. Ini sangat senang, sangat seru, menyenangkan, senang. Kayaknya nggak ada perasaan yang menyedihkan ya. Nggak ada. Tepuk tangan semua. Besok ingin kayak gini lagi? Ya. Kalau kayak gini pengen, besok kita masuk minggu depan masuk semua ya dalam keadaan sehat, tidak ada yang sakit, kita masuk semua. Untuk minggu depan ya, kalian pelajari di rumah atau nanti Bapak share materinya kayak tadi malam Bapak share. Untuk minggu ini materinya tentang sistem komputer, software dan apa? Brand. Jadi tadi kan sistem komputer ada berapa? 3. Ada minggu depan kita akan bahas software dan tolong dibaca nanti bukunya atau nanti Bapak kasih bahan ajarnya di grup informatika. Tapi belajarnya sudah seru, kalian sudah semangat semua, kita sudah menyamakan kesimpulannya ya.
Kalau sudah, ada pertanyaan lagi nggak? Untuk materi hari ini? Enggak? Udah jelas? Jelas? Semangat? Oke, kalau sudah semangat, Bapak minta ya maju untuk menutup ya, mau berdoa. Silakan. Kalian bisa. Silakan. Oke. Sayang kalian, cinta kalian ya. Semoga kita tetap semangat, sehat, dan dapat bertemu minggu depan. Silakan boleh istirahat. Baik, assalamualaikum Pak Randy, Pak Jois. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Jois, Pak Randy? Alhamdulillah baik, sehat. Pak Rian sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah. Agak pilek sih Pak. Ya, baik Pak Randy, Pak Jois. Pak Randy perkenalkan dulu. Ini Pak Jois, ini mengajar praktik saya di CGP Angkatan 11. Dan ini Pak Jois, Pak Randy, guru informatika di SMP 17 Unelan. Selamat pagi Pak Jois, salam kenal Pak Jois. Ya, baik Pak Randy, kemarin Pak Randy sudah melakukan pembelajaran proses pembelajaran yang sudah kita observasi Pak Randy ya. Nah, dalam percakapan pasca observasi kita kali ini Pak Randy, saya mau nanya-nanya nih pada Pak Randy. Tanya apa nih, Pak? terkait ya jalannya observasi kemarin Pak. Oke, siap Ya, Pak. di kelas yang sudah Pak Randy lakukan kemarin. Nah, untuk pertanyaan pertama, ya, bagaimana nih Pak perasaannya nih setelah melaksanakan proses pembelajaran yang diobservasi nih Pak Randy? Perasaan pertama Pak, jujur untuk pertama itu saya tegang Pak. Oh, tegang ya? Tegang Pak. Karena observasi pasti itu hal yang kali saya perasaan saya itu tegang. Tapi setelah berjalannya pembelajaran, saya lebih rileks dan alhamdulillah berjalan dengan lancar Pak. Jalan lancar ya, alhamdulillah. Baik, berarti udah berjalan baik ya Pak ya? Alhamdulillah udah baik Pak. Baik, Pak Rindu bisa ceritakan kembali nggak, ini ada Pak Jois nih kan, kita kemarin sudah melaksanakan pembelajaran di kelas yang diobservasi, langkah-langkah pembelajaran apa dan metode apa yang Pak Randy laksanakan kemarin Pak? Dalam langkah-langkahnya ya Pak, yang pertama kali saya itu pengembangan Pak. Pengembangannya saya menggunakan penilaian pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk tahapan langkah-langkahnya di sini saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan modelnya menggunakan PBL pembelajarannya. Terus metodenya Pak, saya ceramah, tanya jawab, dan penugasannya masing-masing peserta didik membuat kelompok, setelah mengerjakan maju ke depan untuk presentasi. Oke, baik, berarti area pengembangannya di kegiatan berdiferensiasi ya Pak ya Pak, dan ada kolaborasi dengan pembentukan kelompok gitu ya Pak. Baik, berjalan baik ya Pak Randy ya kemarin? Menurut saya alhamdulillah Pak, berjalan baik, tapi masih ada beberapa kekurangannya Pak. Kalau boleh tahu apa sih Pak kemarin kekurangannya? Kekurangannya yang saya lihat itu Pak, masih ada beberapa peserta didik yang kurang terlibat dalam proses berdiskusi Di salah satu di kelompoknya di kelompoknya itu Pak. Itu kan saya buat kelompok 1, 2, 3, 4, itu ada 2 kelompok. Salah satunya peserta didik itu masih ada beberapa ya Pak, yang asik dengan dunia dia sendiri. Oh iya. Mengandalkan kawan-kawannya. Oh, jadi terima beres, kamu aja yang maju, kamu yang menjawab. Dan dia ini tidak ikut terlibat. Padahal di situ saya sudah memberitahu dari awal bahwa kerja kelompok itu saya nilai, karena ada rubrik penilaian. Jadi ada beberapa yang kurang aktif gitu ya Pak ya. Itu aja ya Pak ya kekurangan. Itu aja Pak kekurangannya. Baik. Nah, dari kendala-kendala itu Pak Randy,
Pak Randy udah punya solusi nggak kira-kira ke depannya mau bagaimana nih untuk mengatasi kendala-kendala yang sudah dilakukan kemarin itu Pak? Rencananya saya ke depannya Pak lebih memperhatikan lagi kembali peserta didik yang kurang aktif berdiskusi dengan cara melibatkan yang peserta didik yang tadi tidak fokus, tidak mau berdiskusi, saya suruh maju Pak nantinya untuk presentasi menjawab dari jawaban dari teman-temannya. Oh, berarti lebih fokus kepada yang tadi ya anak itu tadi ya Pak ya. Baik. Baik, kalau udah direncanakan seperti itu ya Pak. Kira-kira kapan mau dilakukan rencana dari Pak Randy tadi? Insya Allah Pak, saya akan lakukan secepatnya. Tapi kalau untuk di semester ganjil ini mungkin belum Pak. Saya karena di semester ganjil ini kan sebentar lagi akan berakhir ya Pak. Tanggal 25 udah Ya, kita udah. pas ya. Dan saya akan lakukan di awal semester Awal semester genap nanti. Oke, baik Pak Randy. Kalau gitu nanti kalau sudah dilakukan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Pak gimana hasil dari rencana yang Bapak Randy lakukan tadi. Baik. Ini Pak, Gimana Pak? mohon maaf saya potongnya. Ada satu lagi sih yang masih mengganjal saya itu Pak, tentang penerapan KSE kepada siswa. Itu Kompetensi sosial emosional ya. kurangnya pengetahuan saya tentang KSE saya terapkan itu kurang berhasil di siswanya. Jadi pas siswa jenuh, kalau ice breaking semua semangat, tapi pas untuk sosial emosionalnya saya terapkan KSE-nya saya nggak berhasil. Nah, saya mohon bantuannya seperti apa karena kekurangan pahaman saya tentang KSE tadi. KSE ya, pembelajaran KSE ya Pak. Kalau boleh tahu penerapannya apa Pak KSE kemarin yang Pak Randy lakukan? KSE kemarin itu saya penerapannya pakai butterfly Pak. Jadi tangannya di pundak ini itu saya bilang pejamkan mata. Terus terima kasih kepada orang tua kalian yang sudah mendidik, yang sudah membesarkan kalian, jangan buat kecewa. Nah, di situ ada salah satu siswa yang menangis Pak. Nah, jadi saya bingung, jadi menangis. Aduh, ini kenapa siswa tersebut kan? Jadi saya panik malah di situ. Malah bapaknya yang panik. Malah saya panik. Kenapa nak nangis? Setelah Berarti menangis, berhasil dong Pak. nah itu tingkat keberhasilan saya belum tahu sampai mana itu saya nggak tahu. Saya belajarnya dari YouTube atau dari TikTok Pak. KSE itu contoh-contohnya seperti ini. Nah, kebetulan saya pakai tentang berterima kasih kepada kedua orang tua. Berbakti itu seperti apa. Nah itu nangis Pak. Nah kawan-kawannya pada nyorakin. Nah, kenapa disorakin? Nah, saya datang, kenapa? Nah nangis. Ternyata orang tuanya sudah tidak ada Pak, ibunya. Jadi kangen. Nah disitulah pecah tangisan dia Pak. Sedih ya. Sedih Pak. Iya. Baik. Oke, baik Pak Randy. Nah, kebetulan di sini kan ada Pak Jois nih. Mungkin nanti Pak Jois bisa apa ya? Ada umpan balik lah dari Pak Jois tentang percakapan kita pasca observasi tadi, dan terutama tadi yang menjadi ganjalan Pak Randy tadi ya tentang pembelajaran KSE ya Pak Randy. Ya, mungkin kita sudahi dulu untuk percakapan pasca observasi ini. Silahkan pada Pak Jois untuk memberikan umpan balik kepada kami Pak Jois. Baik, terima kasih Pak Rian atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rian selaku CGP dan Pak Randy selaku guru yang dibimbing. Jadi kegiatan kita pada pagi hari ini adalah sebenarnya kegiatan lanjutan dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Rian selaku CGP, di mana pada sesi kali ini CGP diminta untuk berlatih membimbing salah satu rekan sejawat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Kegiatan ini pun sudah diawali, saya kira ya, dari mulai pembimbingan dalam penyusunan modul ajar atau RPP, kemudian dilanjutkan dengan percakapan pra-observasi ya, sudah didokumentasikan juga waktu itu, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan observasi di dalam kelas ya. Ketika Pak Randy mengajar, Pak Rian hadir di situ sebagai observer atau sebagai supervisor. Nah, hari ini adalah
kegiatan terakhir dari rangkaian tersebut, di mana kegiatan pasca observasi atau dialog pasca observasi ini semacam refleksi ya, Ya. dari apa yang sudah dilakukan. Tentu saja Pak Aryan sebagai observer sudah melihat bagaimana tampilnya Pak Randy mengajar, sudah buat catatan-catatan, dan itu mungkin bisa menjadi semacam refleksi bagi Pak Randy sebagai guru. Dan tadi sudah ditanyakan beberapa hal terkait dengan pembicaraan atau terkait dengan kegiatan pengajaran atau pembelajaran yang sudah dilakukan. Adapun pembicaraan yang saya simak tadi sudah berjalan dengan baik ya, antara observer dan guru yang diobservasi, dan sudah ditanyakan bagaimana mulai dari perasaan, kemudian apa yang sudah berjalan dengan baik, apa yang masih kurang, dan itu adalah bisa menjadi cerminan apa yang akan menjadi perbaikan untuk ke depan. Tadi Pak Randy juga ditanya apa solusinya terkait permasalahan yang ditemukan oleh Pak Randy sendiri. Nah, adapun teknis di lapangannya tentu saja bapak-bapak yang lebih tahu kondisi sekolah ini ya, tentu saja kondisi siswa dan sekolah di sini. Ya tinggal nanti dialog lebih lanjut aja antara Pak Randy dengan Pak Aryan terkait dengan tadi misalnya penerapan KSE. Nah, dan itu saya kira perlu juga pembiasaan Pak Randy ya, perlu diulang dan membiasakan sehingga ketika terjadi sesuatu kita sudah lebih siap. Ini siswanya sebenarnya lebih menghayati, gurunya nggak siap bagaimana menanganinya gitu ya. Tapi luar biasa, memang biasanya perempuan kalau disentuh dengan hal seperti itu akan, apalagi faktualnya memang anak tersebut adalah anak yatim ya, orang tuanya sudah meninggal. Saya kira bagus, luar biasa Pak Randy sudah melakukan satu tambahan dalam kegiatan pembelajaran selain kegiatan inti yaitu penyampaian materi dan diskusi diselingi dengan KSE ya, dengan ice breaking dan sebagainya. Saya kira itu. Kemudian mungkin terakhir bisa juga Pak Randy mendapatkan apa nanti setelah ini, mungkin mendapatkan masukan catatan-catatan yang para Rian dapatkan dari kegiatan pembelajaran. Tujuannya sekali lagi untuk kebaikan atau perbaikan dari kegiatan pembelajaran kita. Dan sekali lagi kita sebagai guru harus punya semangat untuk belajar sepanjang hayat ya, dan belajar kepada siapa saja. Mungkin suatu saat kegantian. Pak Randy yang menjadi observernya, Pak Aryannya yang menjadi guru yang diobservasi gitu ya. Mungkin dalam topik yang lain atau kegiatan yang lainnya. Saya kira itu Pak Aryan sebagai umpan balik dari saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Joyce selaku pengajar praktik atas tanggapan dan umpan baliknya. Semoga kegiatan pasca observasi kita pada hari ini mendapatkan barokahan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Baik, akhirnya rangkaian pasca observasi kita berakhir nih, Pak Randy, Pak Joyce. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Pak Randy, pada Pak Joyce. Banyak-banyak terima kasih. Mungkin itu saja ya Pak ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.